Shalom saudara. Ini boleh kasih jempol nih ke kiri kanannya ya. Di tengah badai hujan dari subuh. Iya, saya dari jam 5:30 sih udah khawatir nih. Jam 5:30 sampai berlutut dan berdoa karena makin hujannya makin kenceng ya. Sedangkan memang udah banjir. Jadi kan bingung ya gimana ya. Baiknya bagaimana gitu ya. Tapi hebat juga loh itu BMKG ya, kasih perakiran cuaca. Memang hujannya katanya berhentinya di sekitar jam 6:30 atau jam 7 dan memang berhenti di jam yang dibilang ya. Jadi memang di tengah situasi yang kayaknya parah ya, tapi banyak yang sampai ke sini dan itu kita kasih tepuk tangan yuk, luar biasa loh. Saya juga itu kaget juga. Ini juga dari Puri ya, dari Puri. Oh dari mana? Ini dari Priok. Ya, ingat bahwa ini masih the year of acceleration ya, part berikutnya. Setelah menggali makna dalam tahun 5786 dan saya bersama Pastor Yuri mendoakan mengenai hal ini, kami mendapati pesan Tuhan khusus untuk MIC Church di tahun ini bahwa MIC Church itu 5786 bagi MIC adalah the year of acceleration ya, jadi tahun akselerasi, tahun percepatan, di mana tadinya banjir tapi mendadak kering. Iya tadi mendingan sih, tadi lebih dalam lagi. Dan buat yang belum bisa ya, dengan kacamata iman. Jadi sudah beberapa minggu kita tampilkan juga itu travelator ya, gambar travelator. Jadi kalau misalnya kita ke airport atau di mall-mall yang jalannya agak jauh juga kadang-kadang muncul ya. Jadi dia itu seperti eskalator tapi mendarat gitu lah ya, travelator. Nah itu kan memang beban kita jadi lebih ringan ya. Orang lain jalannya mungkin berapa kilometer per jam, kita jadi kayak sedikit lari padahal cuma diam. Apalagi kita sambil jalan tapi di travelator. Nah ini tahunnya dimana Tuhan mempercepat yang tadinya kita tunggu-tunggu lama nggak kesampaian, tapi di tahun ini ada percepatan. Amin. Yang selama ini kita mungkin udah tunggu-tunggu, selama ini kita kerjakan tapi kok nggak terjadi, kok lamban untuk terjadi. Tapi di tahun ini Tuhan akan berikan percepatan. Dan mungkin bagi yang ketinggalan bisa lihat di YouTube kita untuk mencari tahu lagi kira-kira pembahasannya apa aja, karena itu penting banget untuk kita. Dan banyak banget kesaksian waktu kita announce double grace, banyak yang mengalami double grace, dan percepatan juga sudah banyak yang mengalami percepatan. Jadi jangan sampai kita ketinggalan. Entah itu restorasi, percepatan dalam pemulihan hubungan, mungkin ada hubungan yang retak atau mungkin ada kerinduan-kerinduan untuk pemulihan di keluarga, Tuhan akan berikan pemulihan dipercepat. Dan semua proses-proses itu bisa dipercepat dan akhirnya sampai di tujuan, akhirnya sampai di rencana yang selama ini Tuhan sudah siapkan buat kita. Dan ada satu supernatural speed, sesuatu yang tadinya harus bertahun-tahun untuk kita berusaha, tetapi itu bisa terjadi dalam hitungan menit. Itu bisa satu turning point, satu titik balik. Tiba-tiba keadaan itu menjadi berbeda. Karena kita tahu Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu, dan Dia Tuhan yang bisa mempercepat sesuatu kalau Dia mau. Dan banyak sekali ayat-ayatnya di minggu-minggu sebelumnya, bisa cek di YouTube kita, Max in Christ TV. Dan kita mau baca firman Tuhan. Belum bisa kan? Oke, di Yesaya 60 ayat 22 saya bacakan. Di versi Amplified itu, the smallest one will become 1,000, a clan, and the least one a mighty nation.
I the Lord will quicken it in its appointed time. Jadi quicken it. Saya Tuhan, I the Lord quicken it. Saya Tuhan yang akan mempercepat, tetapi dalam appointed time-nya Tuhan. Jadi bukan kita rancang-rancang, bukan kita paksa-paksa, bukan kita sembarang aja, tetapi memang tuh kalau udah waktunya Tuhan akan mempercepat sesuatu yang tadi kita tunggu-tunggu, kita harapkan udah lama nggak pernah terjadi, kita udah hilang kerinduan dan nggak akan mungkin terjadi, tapi di tahun ini kita akan alami hal-hal baik, ada percepatan terjadi. Amin. Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin boleh buka di gadget masing-masing. Dan kita mau baca di Yesaya 60 ayat 22 ya. Kita mau baca bareng-bareng, tapi jangan nyasar ke toko hijau, toko merah, toko oranye. Toko merah udah butuh doa ya. Toko oranye pokoknya jangan nyasar kemana-mana ya, apalagi yang warna-warni ya. Yuk mari kita baca bareng-bareng 3, 4. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Jadi pada waktunya, sabar ya, jadi bukan kok udah berjalan beberapa bulan dari September ini, dari tahun Ibrani, kok saya belum ada percepatan. Ya mungkin belum, tetapi ketika itu terjadi sesuatu yang bertahun-tahun, dalam hitungan menit ada arah di balik untuk kebaikan kita. Amin. Karena Tuhan yang akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Bayangkan kita yang kerja itu ya capek, tapi ini Tuhan akan melaksanakannya. Jadi Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang memastikan itu terjadi, karena Tuhan yang melaksanakannya. Dan kalau Tuhan bergerak akan dengan segera, tapi kita perlu sabari kata pada waktunya. Nah, dalam pergantian tahun, kita sebagai umat Tuhan bisa memperhatikan tahun Ibrani 5786. Karena setiap angka Ibrani mempunyai kemungkinan makna yang bisa membuat kita mengerti kemungkinan makna profetik untuk tahun baru ini. Nah, Alkitab dipenuhi kode angka dan simbol ya, yang bicara mengenai nubuatan akan hal-hal yang mungkin akan datang, atau setiap kata, tempat, huruf, angka mempunyai makna dan nilai-nilai yang tersirat. Nah, dalam tahun ini ya kita 5786 kita bahas, dan ya harusnya ada bahasa Ibrani di sana, tapi percayalah dengan iman 5786 karena angka 6 kita udah bahas, angka 5786. Angka 6-nya yang terutama, yang berbeda adalah 6 itu Vav ya. Vav itu bicara mengenai paku, atau mungkin buat pasak tenda. Jadi kalau kita mau camping, supaya tendanya tuh nggak loyo, biasanya talinya ditarik, lalu ada paku tendanya ya, ada pasaknya gitu ya. Nah itu untuk mengencangkan sehingga tendanya bisa kuat, sehingga seperti itu rumah, seperti Tuhan bisa berdiam. Jadi memang ketika itu dipasak, ketika dipaku, tendanya udah siap, sehingga Tuhan bisa berdiam di hidup kita. Jadi Vav itu mengenai nail, tampek, to connect ya, jadi untuk menghubungi satu, to join together. Dan ini juga bicara mengenai seperti peristiwa ketika Yakub itu melihat, ketika dia tidur, dia melihat mimpi ada tangga dan ada malaikat naik dan turun. Kalian pernah dengar di sekolah minggu pada saat itu? Ada? Yang enggak, bolosnya lama ya, sekolah minggunya. Jadi Yakubnya ketiduran, lalu dia mimpi ada tangga, dan ada gambarnya di tengah kegelapan itu musiknya. Jadi ada tangga dan ada malaikat naik dan turun ya. Dan itu kita baca di firman Tuhan, buka di Alkitab online kita, Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Mari kita buka saja, nyasar nggak apa-apa. Percepatan bukan akan cepat ya, akan cepat. Dan
Kejadian 28 ayat 10 sampai 15 ya. Seperti paku tempek to connect, to join together, dan ternyata seperti surga, seperti Tuhan connect dengan yang ada di bumi, seperti mimpinya Yakub. Sudah dapat semuanya? Coba bareng ya, 3, 4. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ada banyak sekali item tuh ya. Jadi kalau kita lihat itu, dia ngambil batu, tidur sebagai alas kepala, sakit ya, tapi udah biasa kayak orang zaman dulu, lebih mendingan. Kalau kita suruh tidur pakai alas batu, beda ya kan. Memang harusnya tahun 2026 nggak lebih manja daripada Yakub ya. Karena Yakub itu nggak baca Yakub, dia jadi Yakub. Kita baca Yakub, kita pilih bantalnya harus bulu angsa gitu ya. Jadinya kita lebih lembek. Nah, setelah itu dia mimpi di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Jadi ada terkonek dari heaven to earth ya. Ujungnya sampai di langit dari bumi. Tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Nah, kita lihat, berdirilah Tuhan di sampingnya, akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham dan Allah Fatullah ini. Tuhan datang dan dia akan memberikan kepadamu, kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Engkau akan mengembang. Dan ini kita lihat bahwa ada kata mendapat berkat. Dan Tuhan akan menyertai, melindungi, membawa engkau kembali ke negeri ini. Karena dia kabur, ya kan? Habis dia ngambil sesuatu yang bukan hak dia, tipu-tipu, hak sulung, ya kan? Sup kacang merah, ya, tahu ya. Habis ini enak ya, hangat-hangat ya. Tapi masalahnya dia pakai daging. Kalau kita pakai gula, jadi dari dia pakai daging ya. Hasil buruan dijadiin sup kacang merah. Jadi kayak orang apa? Orang Makassar ya. Sup kacang merah. Nah ini akhirnya dia kabur ya. Tapi itu Tuhan. Tuhan itu pribadi yang ketika dia kabur, dia dalam keadaan gagal, tetapi Tuhan ada. Berapa banyak dari kita ngalamin Tuhan selalu ada dan Tuhan melindungi, membawa engkau kembali ke negeri, menyertai, tidak akan meninggalkan, melainkan tetap melakukan apa yang dia janjikan kepada kita dan kepada keturunan Abraham, keturunan Ishak, dan sampai ke Yakub. Walaupun Yakubnya habis nipu, kebanjiran apa enggak, tetap Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita lihat bahwa tahun 2025 akhir sampai 2026 dan ada beberapa isu ya, mata uang juga udah dihilangkan nol-nolnya ya di Indonesia ya. Jadi memang ada banyak hal ketidakpastian, ada ketakutan, ada keraguan, ada sesuatu yang kayaknya menakutkan, nggak yakin. Gimana ya? Orang bilang beli emas, tapi beberapa waktu lalu emas turun 6%.
kan? Ada juga yang ngomong mau beli emas tapi nggak ada uangnya, tapi dilihatin terus naik apa turun, buat apa? Gitu bingungnya. Dia naik terus jadi omongan, tahu nggak emas naik? Padahal nggak punya. Gitu. Yang diajak ngomong juga nggak ada yang bisa dijual. Yang diajak temennya ngobrol juga nggak pernah beli, gitu kan? Mungkin waktu dulu aja pernah dikasih emas sama orang tua ya, tapi masih dipakai. Dan kita lihat bahwa ketika Yakub itu ngalamin sesuatu ketidakpastian, ya udah pergi aja, jalan kaki ke sana, ke padang Aram, jalan. Makanannya, kalaupun cukup, hatinya lagi gimana? Hati yang penuh ketidakpastian, jalan, tiba-tiba hati langit udah gelap. Ya udah diambil batu, tidur. Pasti sedih ya. Biasanya anak mami, ya kan? Jago masak, ya kan? Mami masakin dan dia masakin, double gemuk, ya kan? Enak tuh di rumah tuh, hujan-hujan. Mungkin sup andalannya ya sup kacang merah itu kan, angkat-angkat dari gini, jangan nyari di bawah. Tapi memang dia udah biasa, tiba-tiba dia harus jalan kaki entah kemana, karena zaman dulu kan beda. Kalau zaman sekarang Waze gitu ya, pakai Google Map. Kalau zaman dulu, apalagi dia bukan Esau, kalau Esau jalan pasti nyampe. Kalau Yakub berburu kayaknya ngambil bunga, ngambil daun-daunan, kita nggak tahu. Memang tipenya lebih anak rumahan, tapi anak rumahan ini bandel, nipu. Akhirnya dia harus jalan entah sampai entah tidak, tapi langit udah gelap. Takut nih. Emas 6% turun. Dolar dia naik, dia turun, kita ambil dia naik. Mau diambil juga pakai duit siapa? Gitu kan ya. Nah, di tengah ketidakpastian dan ketakutan itu, Tuhan datang. Nah, kita mendapatkan satu harapan bahwa 5786 di tahun 2026, di tengah dunia yang bilang emas, rata uang, nolnya dihilangin 3, uangnya juga lumayan bagus sih desainnya dibanding yang lama. Tetapi di tengah ketidakpastian itu, Tuhan hadir untuk menyertai, untuk memastikan melindungi engkau. Dan kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau, dan melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu, walaupun engkau salah, dosa, nipu. Mukanya alim, baik, masak, anak rumahan, tapi nipu. Tuhan Allah yang kasih penghiburan. Tuhan pribadi yang menopang ketika kita jatuh. Ini kita lihat bahwa 5786 tahun 2026, Tuhan ada untuk kita. Di tengah ketidakpastian, Tuhan hadir. Di tengah ketidakpastian ada kepastian. Di tengah ketidakpastian ada jaminan. Di tengah keadaan dunia, anxiety, ketakutan, bagaimana nih? Nanti kalau nggak ada listrik, nggak ada internet, ya kan? Katanya di Belanda ya, udah mulai dikasih preparation. Kalau tiba-tiba negara kolaps, minimal 72 jam tidak terkendali. Nah, kan makan apa tuh? Jangan dinyanyiin lagunya ya, instan-instan ya. Jadi kita harus prepare katanya, ya kan? Keadaan jadinya kayak khawatir. Dan gak sedikit orang yang jadi gak bisa tidur di Indonesia loh, gara-gara kabar kayak begitu. Tapi walaupun dunia dalam ketakutan, tapi bersama Tuhan ada jaminan, ada kedamaian. Karena Tuhan hadir. Tiba-tiba tangganya nongol dan ada malaikat naik turun. Walaupun sedih, lagi nangis, papa sakit, hampir meninggal. Saya tipu papa yang hampir meninggal. Ini anak bener-bener deh ya. Mamanya yang paling sayang juga mau gak mau, gak ketemu lagi. Terus seperti semacam kabur atau diusir dari rumah. Cuacanya juga gak tahu, hujan, dingin, panas. Tetapi Tuhan hadir di tengah ketidakpastian. Oh udah bisa ya? Kalau gitu sekali nongol gambarnya bukan yang bagus-bagus, malah gambar yang ngeri. Gambar kecoanya dong kalau. Menurut penelitian, ada susu kecoa lebih bernutrisi dibanding susu sapi.
kaya dengan kandungan protein, lemak baik, dan amino acid. Berkali-kali lipat lebih bervitamin katanya. Siapa yang percaya penelitian lebih dibanding firman Tuhan? Jangan lambaikan tangannya. Kalau lambaikan tangan, minumlah susu kecoa. Kita nggak bisa hidup berdasarkan fakta. Fakta mungkin dolar bisa naik, bisa turun, emas bisa naik, bisa turun, silver lah, ya yang nggak tahu IPA mungkin nggak tahu silver itu bagian dari emas, entah apa itu ya kan. Maksudnya kita khawatir. Lalu kalau penelitian ngomong kita percaya. Kalau kejadian ngomong pada mulanya adalah kita nggak mau tahu siapa yang mulai, kita nggak mau tahu siapa yang akhir, kita nggak mau tahu, pokoknya kita pegang uang. Tiba-tiba Belanda bilang nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada apa-apa, nggak ada makanan, yang ada kerusuhan satu negara. Terus gimana? Perlunya ada Tuhan, bukan penelitian, bukan ada studi, bukan ada ilmu pengetahuan, bukan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Makin tahu bukan makin bahagia, seringkali orang makin tahu makin pusing, makin tahu makin ribet, ya. Tadinya nggak tahu susu kecoa bisa diminum, tapi kalau 72 jam kayak Belanda nggak ada yang bisa diminum, entah dia kepikir lagi, itu kecoa apa susunya bisa diminum, kan jadi ngeri ya. Tapi jangan kita penelitian bilang apa, banyak dari kita iyain aja. Tapi kalau firman Tuhan ngomong apa, ngantuk. Kalau ada yang share ayat, kalau ada yang update ayat, sok rohani, gitu kan? Tapi kalau penelitian bilang, coba dibaca, penting ini katanya, supaya awet muda, supaya gak gagal ginjal, supaya levernya panjang katanya usianya. Tetapi kalau firman Tuhan, malas dibaca. Kalau gitu kita minum susu kecoanya, jangan dipilih-pilih. Ingat kata, Tuhan menghibur dan menopang. Coba di next aja biar nggak ngeri. Kita lihat bahwa iya tuh ada tangganya dari tadi, pokoknya indah deh ya. Tuh ada yang tidur, ada tangganya, ada malaikatnya naik turun. Percayalah, malaikatnya bergerak, cuman itu gambarnya tidak bergerak, jadi kelihatannya tiup aja. Nah ini kita lihat bahwa seperti tangga itu di stretch, di connect dari heaven to earth. Ini bukan usaha manusia untuk menggapai Tuhan seperti Menara Babel yang gagal. Tetapi ini adalah kasih karunia Tuhan yang aksinya menggapai to earth. Makanya nggak gagal. Makanya kita terima kebaikannya. Makanya janji Tuhan pasti nyata. Dan itu tahunnya di mana Vav itu mengenai ladder, mengenai tangga, mengenai tangan Tuhan dari heaven menggapai to earth. Dan kita pasti mengalami katanya Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan pasti kembalikan kita ke posisi yang baik di tengah dunia yang gak baik. Dan Tuhan akan jamin kita sampai di ujung. Tuhan akan bilang tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bukan kita yang mencapai Tuhan seperti Menara Babel, tetapi ini Tuhan yang menggapai kita. Ini luar biasa ya. Jadi memang hadirat Tuhan turun atas kita. 2026, 5786 ini tahun di mana Tuhan menampilkan hadiratnya. Tuhan menyentuh hidup kita, tinggal kitanya. Tuhan dia udah datang, tangganya udah ada. Kita lihat bahwa Tuhan itu menemui Yakub di tempat di mana dia itu tertidur di tanah yang berdebu. Nah ini kita mengingatkan kita bahwa Tuhan menemui kita mungkin di titik terendah kita. Dan banyak manusia dari tahun 2025 mungkin secara finansial di titik terendahnya. Mungkin secara kejiwaan di titik terendahnya. Rasanya gagal. Mungkin ada uangnya tapi nggak ada ketenangannya. Mungkin ada ketenangannya tapi nggak ada uangnya. Tapi Tuhan menemui Yakub pada saat dia sedang berbaring di tanah berdebu dengan bantal batu. Di situ Tuhan hadir. Jadi kalau beberapa dari kita ngalamin 2025 ke belakang atau 2025 akhir atau di awal 2026 kayaknya rasanya aduh Tuhan, orang lain bicara investasi emas,
Tapi hari ini saya makan malam aja buat nge-Grab aja bingung. Naik, turun, dan ada penyertaan Tuhan nyata di situ. For I will not leave you until I have done what I have promised you. Tuhan gak akan pergi sampai janjinya itu digenapi di atas hidup kita. Karena manusia seringkali halalkan segala cara ya. Tuhannya berjanji pasti sampai di ujung, tapi kitanya berhenti di tengah jalan apa enggak? Kitanya kompromi apa enggak? Tuhannya enggak kompromi. Walaupun penipu lagi sedih, nangis, padahal salah dia sendiri, tetapi Tuhan nongol. Baik sekali. Dan dia kasih tahu, aku Tuhan yang tetap melaksanakan janjiku kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu Tuhan kita. Jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita lihat ada orang main bola. Karena manusia seringkali kompromi, manusia seringkali halalkan segala cara. Manusia ini kompromi seperti insiden pelanggaran keras terjadi dalam pertandingan Liga 4 Jawa Timur antara PS Putrajaya Pasuruan melawan Perseta 1970 Tulung Agung. Ini di 5 Januari 2026 kejadiannya. Nah di menit ke-71 pada saat PS Putrajaya itu udah desperate ya, karena tertinggal kalah 0-4. Jadi dia stres ya kan. Akhirnya pemain Putrajaya namanya Muhammad Hilmi Gimnastiar lompat melakukan tendangan keras itu kayak Jet Li itu, kayak Jackie Chan. Dia melakukan tendangan keras menyerupai katanya kata koran aksi bela diri. Masalahnya nendang ke arah dada lawan pemain Perseta Firman Nugraha Adriansyah, dan itu parah sekali sampai masuk berita. Dalam keterangan resminya dilaporkan kondisi Firman sih membaik, tetapi ini menjadi satu momok lah ya, satu musibah di mana si Hilmi Gimnastiar itu mendapatkan sanksi tegas. Dia nggak boleh beraktivitas di dunia sepak bola seumur hidup dan dapat denda 2,5 juta rupiah. Jadi dia dipecat juga, diberhentikan dari tim sepak bolanya sebagai bentuk tanggung jawab. Nah ini kita lihat bahwa walau manusia tuh kalau lagi putus asa, jangan kita kayak udah kalah situasi 4-0, tapi apakah kita selalu harus tendangnya begitu? Konsekuensi kalau kita kompromi, kita emosi, kita melakukan dosa, ngeri. Januari 2026, tadinya masa depannya mungkin baik sebagai atlet, tetapi dikeluarkan bahkan ada statement tidak boleh beraktivitas di dunia sepak bola. Kalau diartikan berarti nggak boleh jadi pelatih, disusahan gawat. Itu jadi apa ya? 10 tahun terakhir main bola, tapi mau jadi guru fisika misalnya, kayak nggak, bingung ya nggak ya, mau ngajar apa? Nah itulah iblis karena mau mencuri, membunuh, membinasakan. Satu kali aja, jangan kita terpuruk, sedih, tidur di atas bantal batu, takutnya tangganya nggak nongol. Tapi kita belajar bahwa Tuhan itu ketika kita lagi terpuruk, kalau Yakub tangganya nongol, bagus saudara. Dan ada malaikat naik turun, dan ini tahunnya bahwa Tuhannya mau nongol nih ya. Jadi kita harus jangan sia-siakan. Ketika balik ke tangga dong, tolong. Nah, itu. Jadi kalau Tuhan itu mendatangi Yakub pada saat dia lagi lemes banget, kabur, capek, lelah, gagal, itu Tuhan kayak ngomong kayak gini gitu loh. Misalnya kayak, udah nggak usah pakai cara tipu-tipu lah ya, udah nggak usah pakai tendang-tendang di udara gitu. Kali ini ingat, kamu itu kan, ini biasanya keturunan itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kamu tuh pakai yang kayak gini-gini aja gitu loh. Kali ini pakai cara Tuhan gimana? Karena biasanya Yakub licik ya, cari momen. Namanya aja artinya apa? Nipu. Itulah. Atau kamu jangan pakai tipu-tipu
lagi lah ya kayak tahun 2025. Jangan pakai bandel-bandel lagi seperti tahun 2025. Ini tahun 5786 di mana kita harus pakai cara ilahi. Kita harus pakai cara yang nggak masuk akal. Di mana orang-orang pakai cara nipu, di mana orang-orang pakai cara khawatir, ketidakpastian. Tetapi pakai cara Tuhan di tengah nggak jelas, di Haran, di tengah tempat yang nggak jelas, tapi di situ Tuhan hadir dan Dia menamai Betel. Kita lihat bahwa ketika ada malaikat naik dan turun, pergerakan ini mewakili bahwa atau merepresent bahwa ada keterlibatan Tuhan yang aktif. Karena dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Ada satu keterlibatan Tuhan yang aktif di hidup Yakub, di hidup Abraham, Ishak dan Yakub, di hidup kita semua. Amin. Jadi Tuhan mau berperan aktif tuh. Tadi jam 5:30 ngeri sekali. Itu di daerah Kelapa Gading itu udah selutut. Saya juga bingung mau bilang apa. Masa setiap kali banjir kita bingung, ya kan? Cuma bisa berharap sama Tuhan, ya kan? Tapi ternyata ya benar. Mungkin yang berdoa bukan saya aja, banyak. Karena pada saatnya kita beribadah, datang dong semuanya sampai Mikimuni datang. Nggak banjir, aman. Banjir ya tuh, banjir berarti banjir tidak menghalangi. Luar biasa nih. Yang ketinggalan kagak dapat bapak ya. Jadi memang ini bahwa Tuhan itu ada keterlibatan Tuhan yang aktif dalam hidup kita di tahun 2026. Kita lihat bahwa kalau kita mengalami percepatan, itu malaikat naik turun, itu seperti malaikat itu datang untuk membantu kita mengalami percepatan. Jadi kita gak akan sendirian di tahun 2026 ini. Jadi bilang percepatan, makanya kita belajar Elia berlari cepat, ya kan? Kaki saya yang cepat, situasi nggak cepat, tapi kaki saya yang cepat. Nah kalau situasi nggak cepat, kaki saya nggak cepat, nggak ada yang cepat, semuanya ditunda, semuanya melambat, semuanya gagal, terus gimana? Ada malaikat yang tadi. Ini ada serepnya. Jadi setiap minggu ada banyak hal-hal terjadi di 5786. Ini mungkin situasinya nggak masih kacau, mungkin kaki kita nggak dipercepat kayak Elia, tetapi ada malaikat yang membantu kita untuk mengalami percepatan. Jadi gak perlu khawatir. Karena ini tahunnya di mana Tuhan ketika Dia akan melaksanakan dengan segera, tapi pada waktunya. Jangan dipaksa. Kalau belum waktunya ya jangan. Kalau udah waktunya ya memang terjadi. Karena Tuhanlah yang punya segalanya. Kita lihat juga bahwa anak-anak ekonomi itu mungkin familiar dengan kata perpetual yang tadi dulu deh sebelum kementerian. Jadi dia naik turunnya itu kan nggak aur-auran gitu ya, maksudnya seperti ya ada naik ada turun, ada naik ada turun. Gerakannya seperti perpetual atau berkesinambungan. Nah ini memperlihatkan bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan malaikat Tuhan yang membantu kita akan membantu kita di setiap hari di sepanjang tahun 2026. Amin. Karena itu perpetual. Yang naik nanti ada yang turun. Yang turun tapi nanti dia naik. Dia naik, dia turun. Itu mewakili bahwa secara berkesinambungan lagi dan lagi Tuhan akan tolong kita. Walaupun kondisi dunianya lagi banyak perubahan. Makanya kita jangan stres sebelum waktunya. Belum masuk gambarnya, tapi percayalah, gambarnya tuh sebetulnya kayak ada anak kecil lagi ngicingin mata gitu. Ada anak kecil ngicingin mata, kenapa? Ngomongin apa? Karena seringkali kayak tadi, kitanya kompromi. Tadi ada tendangan ke arah dada, itu kompromi. Nah kita juga cinta Tuhan enggak? Tuhan udah kasih kesempatan saya sama Yakub yang gagal. Ini ada tangga nih.
Tuhan sertai nih, janjinya tetap ada loh. Lalu Yakub mau gimana? Mau bandel lagi? Apa mau bertobat? Itu titik putar balik bagi Yakub. Mau balik gak? Ingat gak? Dulu Allah Abraham kayak gimana? Allah Ishak kayak gimana? Papa mamamu, nenek moyang tuh kayak gimana? Kamu kok nipu? Tapi banyak dari kita nggak cinta Tuhan ya, kita nggak punya waktu untuk Tuhan ya, tetapi kita punya waktu untuk handphone. Kenapa? Karena ada sebuah studi dari American Academy Ophthalmology bilang bahwa sekitar 5 miliar orang di dunia bakal punya kondisi rabun jauh miopia tahun 2050 nanti. Jadi memang hampir sebagian besar nanti di bumi nggak bisa melihat jauh. Bayangkan kita ke puncak, ngelihat hijaunya ngeblur doang. Coba, ngapain ke daerah pegunungan kalau ngelihatnya cuman hijau blur. Kita ke pantai, cuman ada krem-krem sama biru-biru, tapi kagak tahu tuh apaan. Terus ngapain ke sono? Bisa diraba, kurang dilihat. Karena apa? Karena banyak dari kita sudah hampir setiap kali khotbah kita ingatkan, jangan bermain handphone terlalu lama. Karena memang studi terbaru mengatakan bahwa 5 miliar orang akan mengalami kondisi rabun jauh miopia, dan gelombangnya dimulai dari anak usia 5 tahun. Paling parah sampai 20 tahun ya Maxwell ya. Sampai umur 20 tahun, ya kan? Ngeri. Jadi Tuhan itu Allah yang setia. Walau manusia sibuk setia dengan handphonenya, dia tetap setia. Dibilang, aku akan tetap melaksanakan janjiku. Dia Allah yang setia, tapi manusianya nggak setia. Karena manusianya setia sama handphonenya, gadgetnya, sosmednya, scroll terus seharian. Kalau handphonenya nggak ke bawah, rasanya ada yang hampa. Yang dari kemarin puasa, udah lama nggak kemakan gula, rasanya ada yang kosong. Udah makan sih, cuma ada yang berbeda. Tapi disitulah penyalipan. Kita kena mulu nih, ntar tengah tahun ada lagi ya, kayak gitu ya. Mari Bapak Ibu Saudara, ini tahun percepatan, Tuhannya setia, kitanya harus setia. Tahun 2026, 5786 harus ada pertobatan, harus ada perubahan, karena Tuhannya setia. Walaupun Yakub nipu, lagi nangis, lagi ketiduran, dia tetap nongol, kasih tahu dia setia. Dan kitanya setia sama handphonenya. Itu dia masalah ketiga. Pada saat titik terendah dalam ketidakpastian, Tuhan itu adalah Tuhan pribadi yang mempersiapkan untuk perjalanan panjang berikutnya. Karena perjalanan Yakub masih panjang ya. Nanti ada ditipu lagi mengenai Rahel dan Lea. Ada Laban, ada domba, totol-totol. Panjang dia. Jadi kalau Tuhan nggak datang malam itu, mungkin dia nggak sanggup untuk jalanin itu semua. Dan ini tahun 5786, ada tangga dan ada ladder, ada valve seperti tangan Tuhan menyentuh bumi. Itu dimana Tuhan menguatkan kita untuk 87, 88, 89. Waspadalah, waspadalah. Karena di sini penguatan iman terjadi. Karena ada Laban, Rahel, Lea ketuker. Dan ada yang totol-totol, nggak ketotol-totol, jadi mau ambil yang mana bingung. Ya kan? Masih panjang itu. Dia punya perjalanan, makanya Tuhan datang, tangganya nongol di 5786 untuk mempersiapkan perjalanan panjang kita. Jadi memang tahun ini harus kita, rohani kita harus dipersiapkan supaya tahun-tahun berikutnya jangan bilang, Tuhan kok kayak rohani saya kering ya di 2027, kok rasanya kosong ya, kok api saya padam ya. Perhatikan 5786 2026. Di sini Tuhannya ada tangganya. Di sini Tuhan datang pada saat kita bandel, dikuatkan untuk menghadapi Laban. Kalau kita nggak mau ikut ritmenya Tuhan, kita nggak dikuatkan di 2026, 2027, 28, 29 bagaimana? Karena itu nggak gampang ya.
sayangnya sama Rahel, Rahelnya sulit punya anak, terusin aja kayak begitu. Tapi Leanya beranak terus, kan gimana sih? Kesel ya, lagi mau makan apa nggak dapet, lagi mau minum nggak ada, gitu ya. Pengennya Rahel, dapetnya Lea. Maunya punya anak dari Rahel, keluarnya dari Lea. Terusin aja, itu masih panjang ya. Nah, itu kita 2026 kita kuatkan iman kita. Jadi jangan bilang kenapa sih Tuhan 2027, kenapa Tuhan? Ya mungkin 2026 dikuatin dulu. 2028, kenapa sih Tuhan? Kok nggak habis-habis? Kok ada Laban lagi? Kok Rahel kok saya ditukar-tukar begini? Kok panjang? Udah dapat Rahelnya, kok nggak punya anak lagi? Mau cabut juga, itu domba susah banget itu ya. Mau ditotol, nggak ditotol. Stres kayaknya, udah bubarin aja semua, jalan sendirian. Nggak usah pakai domba, nggak usah pakai Rahel Lea, bubar gitu ya. Jadi kita harus kuatkan diri kita di tahun ini. Yang kita lihat di berikutnya bahwa tangga itu mengingatkan kita mengenai doa. Tangga itu mengingatkan kita mengenai doa. Jadi memang tangga itu kan kita bisa, Tuhannya datang, tangganya terkonek seperti doa. Ini tahun dimana kita harus berdoa karena tangganya ada. Tuhannya tangannya datang. Itu terkonek tahun ini. Jangan banyak doanya di 2027, itu urusan nanti kita bahas. Saya juga belum tahu itu apa. Tapi 2026 dianya terkonek nih. Nah, lagi terkonek, kalau mau ngomonglah sekarang. Terus kenapa kita gagal untuk punya connect sama Tuhan? Karena kita sering kali pakai pikiran kita sendiri. Yang kemarin kita bahas, nggak apa-apa deh. Leong juga nggak apa-apa deh. Yang penting cowok. Nah, ini kan masalah ya. Kalau enggak, waktunya yang penting sekarang. Saya lagi maunya sekarang. Nah, kan anak kecil. Kenapa nggak sebulan lagi? Kenapa nggak setahun lagi? Kenapa nggak tunda 3 hari? Kenapa harus sekarang? Waktunya Tuhan, jangan waktunya kita. Kenapa bisa gagal? Karena kita mau waktunya kita, bukan waktunya Tuhan. Dan kalau kita mau berhasil, kita nggak bisa bawa masalah-masalah di tahun 2025 menuju tahun 2026. Itu yang akan membuat kita nggak bisa lari cepat. Katanya kan ada percepatan. Entah situasinya, entah kakinya kita dipercepat, entah malaikat yang bantu kita supaya kita cepat. Tapi kita jadi lambat karena kita selalu pikir, aduh saya, kenapa kemarin saya ngalamin itu? Kenapa ada yang melukai saya kayak gitu? Kenapa? Yang dulu kita pikirin, yang di depan mata kita nggak kerjain. 2027 ini gimana? 2026 kita tabur, 2027 kita tuai. Kalau 2026 kita nengok ke belakang, nubruk yang ada. Tadi ada gambar terumbu karang. Jadi Indonesia itu dinobatkan menjadi negara dengan terumbu karang terluas. Data dari World Population Review. Jadi kita nomor 1 guys. Jadi kita nomor 1 dengan terumbu karang terluas. Makanya si Susan suka nyebur. Ternyata bener sih. Di sini tempatnya juara 1. Ya memang, dan beberapa di bawah juga ada Papua New Guinea ya, sama di sini-sini juga. Jadi memang di sinilah tempat keindahan laut, ya kan. Tuhan udah kasih keindahan bawah lautnya, tetapi kita boleh nggak buang sampah sembarangan? Coba, si Susan mungkin 10 tahun lalu juga udah kesel, Bunaken ya sih ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah ke Bunaken, ngeri ya. Sampahnya ya si Susan. Terumbu karangnya ada, tetapi nangkap ikannya maunya rakus, ya kan, pakai peledak gitu ya misalnya ya, jadi rusak. Terus kalau enggak pakai jaringnya terlalu besar, ya kan, merusak. Yang nyangkut terumbu karangnya bukan ikannya. Pukat ya, pukat harimau itu dilarang. Jadi Tuhan udah kasih kita hidup yang indah. Setiap dari kita, Tuhan udah kasih kita berkat. Tadi dikatakan ada firman Tuhan kata berkat. Tuhan udah kasih berkatnya. Cuma masalahnya kita harus jaga lautnya, bener gak? Udah nomor 1 nih di dunia. Cuma jangan buang sampah
barangan. Tuhannya udah nongol tangganya, tinggal kitanya mau bertobat apa enggak. Tangganya udah nongol, koneksinya udah ada, malaikatnya udah turun naik, malaikatnya udah bantuin. Tapi kaki kita kemana nih? Kaki kita lagi mau ngelakuin dosa atau lagi membangun rumah Tuhan, lagi mau kemana nih? Jadi tetap Indonesia harus ngerawat, harus ada aksi, ada respon, jangan buang sampah sembarangan. Tangganya udah ada. Ini kita baca ayat terakhir. Saya undang yang untuk memainkan dengan itu. Ayat terakhir akhirnya ada, nggak usah buka di handphone masing-masing. Kita baca bareng-bareng ya, banyak nih. 3 Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat sampai kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Banyak itu. Jadi untuk alami percepatan, FAF itu kayak tangga, ada connect dari atas. Tadi kalau ada Ibraninya tadi ya, kayak ke kanan lalu turun. Jadi seperti tangan Tuhan turun ke bawah. Selamat kembali ke rumah ayahku. Dia mengharapkan pemulihan keluarga. Itu dia. Jadi hatinya itu 2026, hatinya itu begitu. Bisa makan, bisa pakai baju, pemulihan keluarga, hatinya baik. Enggak yang terlalu jauh-jauh. Karena Tuhan kita seringkali ketika Salomo minta sesuatu yang simple, yang baik, Tuhan tambahkan segalanya. Jangan banyak teman-teman kita atau diri kita seringkali kita mau segalanya, tapi minta sama Tuhan. Dengan hubungan yang minggu aja kalau kebanjiran nggak datang. Padahal mobil masih bau ya, masih jauh ya di bawah ya. Kalau pakai mobil standar itu kayak Avanza Innova tuh water wading depth-nya sekitar 500 mm. Sebetulnya masih jauh. Apalagi mobilnya Fortuner, Pajero, Hilux, Nux, Isuzu Nux sampai 800 mm sih susah. Hampir menuju 1 meter banjir masih bisa lewat. Jadi sebetulnya mobilnya tuh sanggup. Cuman kitanya lagi dingin-dingin, kentut tadi. Ya kan, dingin, indahnya makan bubur pagi-pagi kan, sama sop kacang merah kan. Ini masalahnya di situ. Maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Nah ini dia. Ketika udah jadi penipu, jangan langsung mundur dari pelayanan. Iya dong. Nangis boleh, lalu tangganya datang, saudara. Tangganya datang, malaikatnya naik turun, lalu Yakub bangun rumah ibadah. Iya dia bilang, disinilah rumah Tuhan, dia pelayanan. Ya kasih sacrifice, kasih korban, kasih hidupnya. Yang tadinya enak buat tiduran, dituangin minyak, jadi malam nggak bisa tidur situ lagi, gatel, ya kan? Itu kasih buat Tuhan. Hal-hal yang tadinya ngebantu kita, hal-hal yang bikin kita enak, nyaman, kasih buat Tuhan. Karena besok nggak tidur di situ lagi juga, kan Tuhan yang baik ya kan, kasih segalanya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Itu hatinya. Hati orang yang dipulihkan tahun 2026 mengalami percepatan. Ketika kita dipulihkan, yang penting roti bisa makan, pakaian yang bisa dipakai, bukan pakaian Mejiku Hibiniu. Aduh gak ada outfit, itu kan sudah update, ribet. Kan baju putih ada 30 biji yang susah ya. Hah? Yang major, kancingnya 1, kancing 2, ribet. Jadi yang ada dulu aja, ucap syukur. Lalu bantal pala jadi rumah Allah. Tuangkan minyak supaya nggak ditidurin lagi nanti malam.
Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan. Jadi bicara 1/10. 1/10 kepadamu. Nah kita sering kali, berapa banyak dari kita dari sekolah minggu kita belajar battle, ada tangga, anak kecil, gambar-gambar malaikat naik turun, tapi nggak ada persepuluhan di situ. Tapi di sini ada. Yang intinya kita kasih sacrifice. Dan ini memang bulannya kita sacrifice. Makan aja apa nggak boleh. Ada jamnya. Laparnya senantiasa, ya kan? Mau marah ya nggak bisa lagi puasa, ya kan? Kasih hidup kita. Apalagi ini di awal tahun 2020 kita mau alami percepatan. Kasih our time, talent, money. Bahkan ada tulisannya 1/10. Di atasnya rumah Allah. Dan kita lihat sikap seorang Yakub tuh kayak gimana. Dan dia ketika Tuhan datang, ketika dia lagi broken, lagi rusak, Tuhan siapkan dia untuk menghadapi Laban, Rahel jadi Lea, dan udah capek kerja tapi nggak ada hasil. Nggak cuma kita doang yang UMR, UMP-nya naiknya lama, tapi tiba-tiba tadinya 1 juta ke supermarket dapatnya banyak ya. Ya pokoknya kalau ke di sini kenapa naik nih? Lagi rame gitu ya kan, 1-2 dus 1 juta. Kalau sekarang 1 kantong gitu ya. Tapi UMR-nya naiknya lama. Tapi memang dia juga ngalamin gitu loh ya. Yakub juga ngalamin. Tapi dia ketika Tuhan datang sama dia, yang dia ingat kata-kata kayak begini loh. Bahkan ada ngomong rumah Tuhan, ada 1/10. Dan tadi di atas di ayat firman Tuhan ada bicara mengenai keturunanmu. Nah, makanya kita ada youth, ada kids, ada generational blessing. Kita harus pikirkan bagaimana mereka mendapatkan firman Tuhan yang gizinya cukup. Nah itu dia. Jadi memang ini konteksnya luas banget, ini mengenai tangga ya. Dan kita jangan sampai ketinggalan, karena 2026 ini kita mau mengalami percepatan. Tetapi tangganya udah datang, Tuhannya mau menepati janjinya. Tapi kitanya jangan sampai kitanya sibuk dengan handphone, dan kita jangan sampai sibuk dengan yang lain, kitanya nggak setia, dan kita kompromi. Kayak tadi ada yang nendang, kita pakai apa aja deh, halalkan segala cara, yang penting udah 4-0, pokoknya jangan malu-maluin, dia tendang itunya lawan ya kan, jangan ya. Jadi Tuhan akan memberikan segera pada waktunya ya. Jadi ada percepatan tetapi segera pada waktunya. Sabar, kita lakukan bagian kita. Tetapi ketika ini laddernya udah datang, tinggal bagian kita, respon kita. Kita bilang nggak, oh how great, ini keren banget, it's amazing. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada kata amaze di sana. Tadi bahasa Indonesia kayak gitu ya. Jadi gue bingung kita apa sih. Tapi memang dalam bahasa Inggrisnya kata-katanya memang menarik sih. How awesome is this place? This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. Ya, how awesome is this place? Lebih menarik gitu dibanding. Intinya kayak gitu. Jadi kita terpukau dengan seberapa Tuhan tunjukkan kemurahannya atas kita di tahun ini. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa. Tuhan, Kau lihat Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang di tengah badai, banjir, dingin, nyaman ketika tidur. Tetapi kami Tuhan bangkit dari tidur kami, dan kami datang beribadah bersama-sama di siang hari ini. Kau lihat setiap orang yang hadir. Kau lihat dan perhatikan kehidupan kami. Kau lihat, perhatikan keluarga di mana kami berada. Ada berkat Tuhan turun di atas setiap kami, karena kami lihat ketika Jacob's Ladder, ketika battle itu ada, ketika tangga dan ada malaikat. Kita lihat bahwa Yakub mengatakan bahwa ini rumah Tuhan. Alas batu diurapi, dipersembahkan jadi mesbah, dan dia berkata-kata 1/10. Kami lihat bahwa di hari di mana kami memberitakan ini, kami lihat ada orang-orang yang bahkan dari Priuk, dari Puri, dari Meruya, menentang Tuhan badai, hujan dan banjir, karena kami cinta sama Tuhan. Biarkan Tuhan perhitungkan hal-hal baik ini sebagai kebenaran.
dan Tuhan tidak pernah berhutang, dan Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya atas hidup setiap kami, sehingga setiap kami akan mengalami berkat seperti firman Tuhan tadi, dan kami akan mengalami, kami diangkat Tuhan, dan kami mengalami hidup lebih terang dari matahari masa depan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau urapi setiap kami, pulihkan segala sesuatu. Ada api dari sorga membakar setiap kami, semua semangat yang padam dibangkitkan siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, percepatan udah ada, tetapi kami rindu, kami menjemput itu sehingga kami nggak ketinggalan.